Film diawali dengan diperlihatkan kejadian di Finlandia. Seorang gadis muda yang bernama Alia lari menghindari kejaran dari beberapa pria menuju ke danau. Ternyata pria yang mengejar Alia sebenarnya anggota keluarganya sendiri. Ia kemudian terjun ke danau, maklung suara banyu. Tetapi salah satu dari mereka berhasil menangkap Alia sebelum ia tenggelam. Alia, hinahansot. Kasi oikein oppi, ettei perhettä voi paeta. Scene langsung berganti ke bank, yang dimana seorang pria yang bernama Rex menganti tujuan tertentu. Tidak yakin Rex ada di sana, yang pasti Rex ada di bank tersebut untuk melihat Maddie yang disukainya. Sementara itu, saat Rex sedang berbicara dengan Maddie, ujuk-ujuk bank tersebut diserang oleh perampok. Alhasil, situasi yang tadinya tenang kini menjadi tegang. Rex lalu melihat pistol di tas wanita, tetapi wanita itu tidak bisa berbuat apa-apa karena terlalu berisiko baginya. Ketika semua orang berada dalam ancaman, Rex tiba-tiba bertingkah aneh, di mana seperti ia mencoba menahan emosinya. Namun terjadi hal yang tidak terduga, di mana tas wanita itu yang bersenjata tiba-tiba terlempar dan mendarat tepat di pangkuan Rex, gak pakai puro. Setelah itu scene berpindah ke ruang sidang. Tidak yakin apa yang telah terjadi, tetapi Rex tiba-tiba dituntut oleh hakim karena membantai semua perampok di bank. Meskipun faktanya Rex telah menyelamatkan banyak nyawa selama insiden tersebut, ia dianggap sebagai pahlawan. Namun ia tetapi dijatuhi hukuman 8 tahun penjara. DA's offered 8 years. You're free and clear. Can you serve the term in full? 8 tahun kemudian kita diperlihatkan Rex yang telah keluar dari penjara. Ia menatap sebuah majalah yang bergambar foto wajahnya sendiri. Ia masih dianggap sebagai pahlawan karena tindakan heroiknya 8 tahun yang lalu. Setelah Rex keluar dari penjara, ia selalu diperhatikan oleh masyarakat dan dikejar oleh wartawan. Hal ini tentu saja membuat Rex merasa tidak nyaman. Dan pada titik ini, hati nuraninya atau sisi dirinya yang berbeda muncul di alam fisik. Alias Rex punya kepribadian ganda. Seperti yang dapat kita lihat, kepribadian gandanya memiliki sifat yang lebih emosional daripada dirinya. Melihat wartawan yang telah memfoto seenaknya, P tawur dan bertanya-tanya tentang dirinya. Rex pun berdiri dan melempar meja ke seluruh wartawan terjemput. Tetapi pada kenyataan semua hanya imajinasinya yang bertindak sebagai pelampiasan emosi stres saat ini. You're such pricks. Like maybe give some love and some heat. God! Fuck out of here! Just tell us what happened. Rex kemudian pergi menemui temannya dan mengatakan bahwa ia muak dengan hidupnya. Ia akhirnya memutuskan untuk pergi dari kota yang ia tinggal saat ini dan pindah ke Finlandia. Ditambah lagi alasan Rex ingin pergi ke Finlandia sangat tidak masuk akal. Karena ketika ia di penjara, ia menembakkan speedball dan mendarat tepat di Finlandia. Tidak masuk akal, tidak masuk akal. Adventure in a foreign land. No bag. Where's your next? Finland. Setelah itu adegan pindah ke hutan yang menunjukkan seorang pria yang lari dari kejaran beberapa orang. Orang yang mengejar pria tersebut terlihat seperti orang yang di awal film. Artinya seluruh kejadian ini terjadi di Finlandia. Pria tersebut kemudian ditarik paksa oleh seorang yang kuat, makhluk yang terdengar menakutkan. Help
Kembali ke Rek, ya sekarang sudah di bandara. Dan seperti biasa ada seorang pria yang mulai merekamnya. Apalagi Rek juga memperhatikan bahwa ada suami istri yang mengawasinya. Ia akhirnya memutuskan untuk pergi ke toilet. Namun ternyata suami istri tersebut sudah berada di toilet dan menatap Rek dengan tatapan mencurigakan. Dan di saat Rek kembali, suami istri aneh itu memberinya senyuman menyeramkan. Taking a vacation? Setibanya di Finlandia, Rek harus menunggu taksi. Namun dari kejauhan ada supir taksi yang memperhatikannya. Supir taksi itu langsung memotong jalur dan berhenti tepat di depannya. Ketika Rek berada di dalam taksi, supir itu kemudian melepaskan gas yang berbau pesing, yang menyebabkan ia menjadi tak sadarkan diri dan akhirnya Rek pun semaput. Hey, excuse me, what is that? Scene kemudian pindah ke sebuah rumah, di mana sebuah keluarga terlihat sedang menyiapkan makan malam. Mereka tidak terlihat mencurigakan sedikit pun. Hal yang akan mengagetkan adalah ketika melihat Rek yang telah diculik dan diikat di ruang bawah tanah. Tangan Rek diikat dan salah satu kakinya telah diamputasi. Rek mencoba bengak-bengok, namun dihentikan oleh seseorang. Ternyata orang tersebut adalah kepribadian gandanya yang menyuruh untuk anteng meneng gak pakai ngaceng. Ternyata kepribadian gandanya terlihat lebih pintar dan lebih sadis. Kepribadian gandanya juga dapat menganalisis situasi setiap insiden yang terjadi. Setelah menyelesaikan pengamatannya, kepribadian gandanya menyimpulkan bahwa pelaku dari insiden saat ini adalah pasangan suami istri yang mencurigakan di bandara tersebut. Ketika Rek nangis gero-gero, kepribadian gandanya tidak tahan, alias bukan ejakulasi dini, dan mulai memikirkan cara untuk keluar dari sini. Kepribadian gandanya memiliki rencana. Jika pelaku cukup muncul, ia harus berpura-pura pingsan. Terlebih lagi setelah melihat banyak sepeda di sekitarnya. Kepribadian gandanya menganggap bahwa pelaku yang menculiknya adalah satu keluarga. Sementara itu, saat semua anggota keluarga sudah tidur, anak bungsu dalam keluarga tersebut yang bernama Olavi penasaran dengan korbannya. Rek yang mencoba untuk melepaskan tali dengan giginya. Di sisi lain, Olavi memutuskan untuk pergi ke ruang bawah tanah, tempat Rek ditahan. Saat ia memasuki ruang bawah tanah, Rek berpura-pura tak sadarkan diri. Rek kemudian mengetahui bahwa orang yang datang hanyalah bayi sak kepek di sore. Ia kemudian menyusun rencana menjadikan anak itu sebagai jaminan umpan untuk mengeluarkan dari sini. Ia mencoba membujuk Olavi untuk mendekat. Saat Olavi mendekat, Rek langsung plok menendang raine Olavi dengan kakinya yang diamputasi. Tak lama setelah itu, saudara perempuannya menyadari bahwa Olavi tidak ada di tempat tidur. Ia memutuskan untuk mencarinya di ruang bawah tanah. Ternyata wanita itu bernama Alia. Ia adalah gadis muda yang mencoba melarikan diri dari beberapa pria yang di scene awal tadi. Rek mengancam akan mematahkan leher Olavi jika Alia mencoba membunuhnya. Tetapi karena Rek terlalu panik, ia tak sengaja melepaskan Olavi yang membuat kehilangan jaminan untuk keluar.
I'll let him go. Ketika saat Olavi ditemukan pingsan, keluarga psikopat tersebut membawanya ke rumah sakit. Ibu menampar Alia karena mengira Alia telah menyakiti adik laki-lakinya. Saat ini kita dapat menyimpulkan bahwa Alia memiliki sifat yang berbeda dari keluarganya. Dan bahwa ia ujuk-ujuk tersenyum dan membayangkan dirinya menikah dengan Rex. Yang berarti Alia tertarik kepada Rex pada pandangan pertama. Ketika keluarga tersebut berada di rumah sakit, Alia langsung turun ke ruang bawah tanah untuk mulai merawat kakinya Rex. Alia kemudian mengungkapkan perasaannya. Alia, I like you. Pada titik ini Alia mulai menceritakan kisah bagaimana keluarganya mulai menculik orang dan menjadikan mereka sebagai makanan untuk kakak tertuanya yang bernama Patty. Sejak kelahiran, Patty sudah menderita kelainan yang menyebabkan ia mendambakan dan memakan daging manusia. Hal ini dibuktikan dengan mulai menggigit ayahnya ketika ia masih bayi. Oleh karena itu, sejak kejadian itu, keluarganya mulai untuk menculik orang untuk memuaskan rasa lapar kakak tertuanya. Alia telah mencoba berkali-kali untuk melarikan diri dari keluarga tersebut. Tetapi mereka berhasil menangkap Alia hingga mereka memenjarakan Alia di kandang kayu. Setelah menceritakan kisah tersebut, Alia mulai merasa ngesakno kepada Rex dan meninggalkan pisau di lantai. Ia kemudian meminta Rex untuk mengambil pisaunya sendiri. Tetapi ketika Rex berhasil mendapatkannya dan mencoba untuk memotong tali, tiga saudara Alia ucuk-ucuk muncul dan berniat untuk mengeksekusi Rex. Rex kemudian langsung berpura-pura tak sadarkan diri dan rencananya berhasil. Ton vielä tayo pois, niin kuin pitää. Setelah itu mereka melihat kaki Rex yang sudah diperban dan mereka segera mencari Alia di kamar. Namun Alia ternyata bersembunyi di ruang bawah tanah. Namun saudaranya ke sana dan langsung membawa Alia. Setelah itu Rex disuntik dengan cairan yang menyebabkan ia tiba-tiba guyu dewe atau tertawa. Scene kemudian dibawa kembali 8 tahun yang lalu ketika Rex melawan para perampok di bank. Kita akhirnya bisa melihat betapa brutalnya Rex ketika ia membantai semua perampok di sana. Terlihat bahwa kepribadian gandanya yang mengendalikan semua itu. Dan dengan kebrutalan yang begitu brutal, Rex berhasil menjadi pahlawan bagi semua orang di sana. Ketika Rex mencoba menyelamatkan Maddie, ternyata perampok tersebut ketakutan oleh Rex. Bahwa Rex tidak peduli siapa yang akan mati di sana. Setelah Maddie dibebaskan, Rex dipengaruhi oleh kepribadian gandanya untuk menembak perampok. Dan alangkah eleke senjata perampok itu tanpa sengaja ditembakkan ke dalam lemari. Ketika seorang pegawai bank yang bersembunyi di dalam lemari, bongko modar, cok we. Inilah alasan mengapa Rex dijatuhi hukuman 8 tahun penjara. Karena diduga mengorbankan nyawa orang lain untuk memuaskan hasratnya. Kembali ke Rex ketika ia sudah sadar. Ia menyadari bahwa kakinya sedang dipotong. Pada saat itu, ia kemudian menendang psikopat tersebut. Yang menyebabkan psikopat tersebut bergegas pergi untuk mendapatkan obat bius. Pada saat yang sama, Rex berhasil memotong tali yang mengikat tangannya. Ketika pria itu membius, ucuk-ucuk, Rex menusuk pisau ke lubang gendang telinganya. Maprok, auto budek. Tanpa membuang waktu, Rex mencari beberapa alat dan senjata yang diperlukan. 23 menit kemudian, ia berhasil keluar dari ruang bawah tanah.
Setelah itu, ketika kedua orang tuanya pulang dari rumah sakit, mereka dikejutkan dengan bercak darah di depan rumah mereka. Kedua orang tersebut memarahi anak-anaknya karena gak godak menjaga Rex. Karena mereka takut jika Rex melapor polisi. Mereka berencana untuk pindah rumah, tapi ujuk-ujuk ternyata Rex telah menunggu mereka di bawah meja dan membunuh mereka satu persatu menggunakan pistol paku. Saat Rex mencoba menembak ibu tersebut, peluru pakunya habis dan ia menendang kepala ibu tersebut dengan tongkat glove yang terpasang di kakinya. Ia mencoba menyerang Rex, tetapi Rex dengan cepat melemparkan pisau ke tubuhnya yang menyebabkan ia mudar terkapar. Alia kemudian membunuh ibunya sendiri yang baru sadar. Lagek Tani langsung mudar. Setelah semua insiden mengerikan tersebut, ternyata bahwa mereka masih belum bebas karena masih harus menghadapi kakak kanibal tertuanya, yaitu Patty. Patty akhirnya muncul dengan tubuh besar seperti monster. Pada akhirnya, Rex dan kanibal Patty saling bertarung. Ketika Rex berhasil menempel di pintu kulkas, ia melihat ada sepotong kaki kanannya di dalam. Alhasil ia terlihat senang karena ternyata kaki kanannya masih belum dimakan oleh seorang Patty kanibal. Ia kemudian mengambil kaki kanannya dan langsung menusuknya ke dalam cangkem Patty. Patty kesogrok sikile tembus ke paru-paru. Baru iku mutah bari goblok Patty kontol. Setelah semuanya berakhir, Rex membawa Alia kembali ke Amerika. Mereka memutuskan untuk tinggal bersama. Suatu malam, Rex dan Alia terlihat cangkruk di suatu tempat dengan temannya. Tetapi salah satu teman mereka tampaknya tertarik pada Rex, yang membuat Alia cemburu. Pada saat ini ternyata Alia juga memiliki kepribadian ganda yang sama dengan Rex. Ini menunjukkan bahwa mereka berdua adalah pasangan yang cocok karena mereka memiliki kepribadian ganda yang hampir mirip. Sedangkan di sisi lain Olavi sudah sembuh. Ia berniat membalaskan dendam keluarganya. Dan Olavi mengatakan Jancuk siap bersedia membalas kematian keluarganya. Dan film pun diakhiri. Pesan yang bisa kita ambil dari Rex dan Alia adalah jodohmu adalah cerminanmu. Wanita-wanita yang keji untuk laki-laki yang keji. Dan laki-laki yang keji untuk wanita yang keji. Wanita-wanita yang baik untuk laki-laki yang baik. Dan laki-laki yang baik untuk wanita yang baik. Quran Surat An-Nur ayat 26. Saya Yeda mewakili laki-laki yang baik ingin mendapatkan wanita yang belum di-unboxing mengucapkan mulai dhisik alias ndisi. Sekian, terima kasih.